Berhenti sebentar, jangan geser, jangan anggap ini video biasa. Jika kamu melihat ini sekarang, ada satu hal yang perlu kamu sadari sejak awal, video ini tidak muncul dua kali. Bukan karena sistem, bukan karena error, tapi karena momen ini hanya datang sekali dalam hidupmu. Banyak orang akan melewati video ini tanpa merasa apa-apa. Sebagian akan menutupnya dalam 5 detik pertama. Dan itu wajar karena video ini memang tidak ditujukan untuk semua orang. Tapi jika kamu masih di sini, jika hatimu terasa sedikit berbeda, maka kemungkinan besar kamu bukan penonton biasa. Kamu mungkin tidak sengaja menekannya. Atau mungkin merasa hanya ingin, lihat sebentar. Tapi percayalah, tidak ada yang benar-benar kebetulan di titik ini. Ada waktu tertentu dalam hidup seseorang ketika pesan seperti ini hanya bisa muncul saat ia cukup siap meski belum sepenuhnya sadar. Video ini tidak akan memaksamu percaya apapun. Tidak akan mengancam, tidak akan menakut-nakuti. Tapi ia akan melakukan satu hal yang jarang terjadi, membuatmu diam sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri. Kenapa sekarang? Kenapa di momen ini? Dan kenapa rasanya seperti ada sesuatu yang sedang mengetuk dari dalam? Sebagian orang menyebutnya intuisi, sebagian menyebutnya panggilan, sebagian lagi hanya menyebutnya perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Apapun namanya, perasaan itu tidak datang berkali-kali. Ia muncul sekali, lalu menghilang jika diabaikan. Inilah sebabnya video ini tidak akan muncul dua kali. Bukan karena videonya yang istimewa, tapi karena keadaanmu saat ini tidak akan pernah sama lagi. Detik ini, pikiranmu, pengalamanmu, dan perjalanan hidupmu sedang berada di satu titik yang unik dan titik itu tidak bisa diulang. Jika kamu menonton sambil lalu, video ini akan terasa kosong. Jika kamu menonton sambil meremehkan, video ini tidak akan berarti apa-apa. Namun jika kamu menonton dengan kesadaran penuh tanpa distraksi, tanpa prasangka maka kamu akan memahami kenapa sejak awal kamu diminta untuk berhenti. Ini bukan soal percaya atau tidak. Ini soal berani hadir atau tidak. Karena setelah video ini selesai, hidupmu akan tetap berjalan. Tapi cara kamu memandang dirimu sendiri mungkin tidak lagi sama. Dan sekali kesadaran itu muncul, tidak ada tombol kembali. Sekarang pilihannya sederhana. Kamu bisa menutup video ini dan melanjutkan hidup seperti biasa. Atau kamu bisa bertahan dan mendengarkan sampai akhir. Karena jika kamu masih di sini, mungkin kamulah jiwa yang dimaksud sejak awal. 1. Ini bukan kebetulan. Tekankan bahwa kemunculan video ini bukan hasil pencarian biasa. Ada momentum, keadaan batin, dan waktu tertentu yang selaras sehingga video ini muncul sekarang bukan kemarin, bukan besok. 2. Tidak semua orang akan menemukannya. Sampaikan bahwa sebagian besar orang tidak akan pernah melihat video ini, dan sebagian lagi hanya akan melewatinya tanpa merasa apapun. Yang bertahan adalah mereka yang memang terhubung. 3. Kesadaran datang sekali. Bangun pesan bahwa ada momen dalam hidup di mana kesadaran hadir satu kali. Jika dilewatkan, hidup akan tetap berjalan, tapi tidak lagi sama karena kesempatan untuk sadar sudah terlewat. 4. Hati yang tergerak adalah tanda. Arahkan penonton untuk memperhatikan reaksi batin, rasa tidak nyaman, berdebar, atau sunyi mendadak. Itu bukan sugesti, tapi respons alami ketika seseorang dihadapkan pada kebenaran dirinya. 5. Jangan tonton dengan pikiran ramai. Tekankan bahwa video ini tidak bekerja pada mereka yang menonton sambil lalu. Ia hanya terbuka bagi yang hadir sepenuhnya, tanpa distraksi, tanpa niat menghakimi. 6. Pilihan ada di detik ini. Tekankan urgensi halus, bukan ancaman, bukan paksaan. Hanya pengingat bahwa setiap kesadaran selalu diikuti pilihan melanjutkan hidup seperti biasa atau berubah. 7. Sekali lewat, tak diulang. Tutup dengan pesan kuat bahwa bukan videonya yang tidak muncul dua kali, tapi momennya. Perasaan, kesiapan, dan panggilan itu tidak akan datang dengan cara yang sama lagi. Poin 1 ini bukan kebetulan. Sejak awal, manusia diajarkan untuk percaya bahwa hidup berjalan secara acak. Bahwa apa yang kita lihat, dengar, dan alami hanyalah hasil dari rangkaian peristiwa tanpa makna khusus. Namun pada titik tertentu dalam hidup, keyakinan itu mulai retak. Ada momen-momen kecil yang terasa terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Terlalu relevan, terlalu selaras dengan apa yang sedang kita rasakan di dalam diri. Kemunculan video ini berada dalam wilayah itu.
Bukan karena algoritma semata, bukan karena pencarian, dan bukan pula karena kamu sedang mengikuti tren tertentu. Video ini muncul di hadapanmu pada satu titik spesifik dalam perjalanan hidupmu saat pikiranmu mungkin sedang penuh, hatimu sedang bertanya, atau jiwamu sedang berada di persimpangan yang tidak bisa kamu jelaskan kepada siapapun. Kebetulan tidak memiliki konteks batin. Ia tidak peduli pada keadaan emosional seseorang. Namun momen seperti ini terasa berbeda, karena ia seolah mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam dirimu. Ada resonansi, ada getaran halus yang membuatmu berhenti, meski hanya sepersekian detik lebih lama dari biasanya. Itulah ciri utama bahwa ini bukan kebetulan. Dalam hidup, ada fase-fase tertentu ketika manusia menjadi lebih reseptif terhadap makna. Biasanya fase ini muncul setelah kelelahan panjang, kehilangan, kegagalan, pencapaian yang terasa hampa, atau bahkan setelah terlalu lama menjalani rutinitas tanpa arah. Pada fase inilah, seseorang mulai mempertanyakan hal-hal mendasar, tentang tujuan, tentang diri, tentang arah hidup. Video ini muncul bukan untuk memberi jawaban instan, melainkan sebagai penanda. Penanda bahwa kamu sedang berada di fase tersebut. Banyak orang hidup bertahun-tahun tanpa pernah sampai pada titik ini. Mereka sibuk bergerak, mengejar, menghindar, dan mengisi waktu dengan kebisingan agar tidak perlu mendengar suara batin mereka sendiri. Maka wajar jika video ini tidak akan muncul bagi semua orang. Bukan karena mereka tidak layak, tetapi karena mereka belum berada di frekuensi yang sama. Tidak semua orang siap untuk berhenti. Kebetulan tidak meminta perhatian, tapi momen ini memintanya. Ia seolah berkata, berhentilah sebentar. Ada sesuatu yang perlu kamu sadari. Dan yang menarik, kamu diberi pilihan. Kamu tidak dipaksa untuk percaya. Tidak dipaksa untuk melanjutkan. Kamu hanya diberi kesempatan. Kesempatan itulah yang jarang. Seringkali, manusia melewatkan momen-momen penting dalam hidup bukan karena tidak tahu, tetapi karena menganggapnya sepele. Mereka mengira akan ada kesempatan lain, waktu lain, versi lain dari momen yang sama. Padahal kenyataannya, kesadaran tidak pernah datang dengan cara yang sama dua kali. Video ini tidak hadir untuk mengubah hidupmu secara dramatis dalam satu malam. Ia hadir untuk menanam satu benih, kesadaran bahwa hidupmu memiliki lapisan makna yang selama ini mungkin kamu abaikan. Dan jika benih itu tumbuh, perubahan akan terjadi secara alami perlahan, sunyi, dan sangat personal. Karena itu, ketika dikatakan, ini bukan kebetulan, yang dimaksud bukanlah klaim mistis kosong. Yang dimaksud adalah pengakuan jujur bahwa hidup manusia memiliki ritme, dan kamu sedang berada di satu ketukan yang tepat untuk mendengar pesan ini. Dan ketukan itu tidak selalu datang. Poin 2, tidak semua orang akan menemukannya. Jika video ini benar-benar netral dan untuk semua orang, maka semua orang akan merasakan dampaknya. Namun kenyataannya tidak demikian. Sebagian besar orang mungkin akan melihat judulnya, lalu melewatinya. Sebagian lain mungkin akan menontonnya beberapa detik, lalu menutupnya tanpa bekas apapun di dalam hati. Itu bukan kegagalan, itu adalah seleksi alami. Dalam setiap pesan yang bermakna, selalu ada batasan tak terlihat antara mereka yang melihat dan mereka yang merasakan. Banyak orang melihat sesuatu, tetapi hanya sedikit yang benar-benar menangkap maknanya. Perbedaannya bukan pada kecerdasan, bukan pada pendidikan, melainkan pada kesiapan batin. Video ini tidak dirancang untuk menarik semua orang. Justru sebaliknya, ia secara alami akan tersaring. Mereka yang tidak siap akan merasa bosan, terganggu, atau bahkan menolak. Mereka yang siap akan merasa tertarik tanpa tahu alasannya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa tidak semua orang akan menemukannya meski secara teknis mereka mungkin bisa. Menemukan, dalam konteks ini, bukan berarti melihat di layar. Menemukan berarti mengalami pertemuan batin. Ada rasa, ini tentangku, meski tidak disebutkan secara eksplisit. Ada rasa dikenali, meski tidak ada yang benar-benar mengenalmu. Fenomena ini sering terjadi ketika seseorang berada di ambang perubahan. Pada fase ini, jiwanya mulai mencari cermin. Bukan cermin fisik, tetapi cermin makna sesuatu yang memantulkan kembali apa yang selama ini terpendam. Namun sebagian besar orang belum sampai ke titik itu. Mereka masih berada dalam fase bertahan, bukan bertanya. Masih fokus pada hasil, bukan makna. Masih sibuk menyesuaikan diri dengan dunia luar, bukan memahami dunia dalam.
Karena itu, video ini akan terasa kosong bagi mereka. Bukan karena isinya tidak ada, tetapi karena pintu batin mereka masih tertutup. Dan pintu itu tidak bisa didobrak. Ia hanya bisa terbuka dari dalam. Inilah mengapa kamu tidak perlu merasa istimewa secara ego. Menjadi bagian dari mereka yang menemukan bukanlah tanda keunggulan, melainkan tanda kesiapan. Hari ini kamu siap, di waktu lain, mungkin tidak. Dan itu pun wajar. Yang membuat momen ini penting adalah sifatnya yang sementara. Kesiapan batin tidak bersifat permanen. Ia bisa datang dan pergi. Hari ini seseorang bisa sangat peka, besok kembali mati rasa. Maka ketika kesiapan itu bertemu dengan pesan yang tepat, pertemuan tersebut menjadi langka. Video ini berada di titik pertemuan itu. Banyak orang akan bertanya, mengapa aku? Pertanyaan itu seringkali muncul bukan karena rasa bangga, melainkan karena keheranan. Dan keheranan itu sehat. Ia menandakan bahwa ego tidak sepenuhnya mengambil alih. Bahwa ada ruang kosong yang siap diisi oleh pemahaman baru. Tidak semua orang memiliki ruang itu. Sebagian orang terlalu penuh dengan keyakinan lama, luka lama, atau suara luar yang terlalu bising. Maka ketika pesan seperti ini datang, ia tidak menemukan tempat untuk berlabuh. Jika kamu masih di sini, bukan berarti kamu sudah memahami segalanya. Justru sebaliknya, mungkin kamu sedang berada di fase mengakui bahwa ada banyak hal yang belum kamu pahami tentang dirimu sendiri. Dan pengakuan itu adalah awal dari kesadaran sejati. Karena itu, video ini tidak perlu dicari, tidak perlu dibagikan secara masif, dan tidak perlu dipaksakan untuk dipahami semua orang. Ia akan menemukan jalannya sendiri kepada mereka yang sedang cukup sunyi untuk mendengarnya. Dan jika kamu termasuk di antaranya, ingatlah satu hal, yang langka bukan videonya, tetapi momen batinmu saat ini. Momen itu tidak akan muncul dua kali dengan bentuk yang sama. Poin 3: kesadaran datang sekali. Dalam hidup, ada banyak kesempatan yang terlihat seperti pengulangan. Matahari terbit setiap pagi, hari berganti dengan pola yang sama. Rutinitas seolah memberi kesan bahwa selalu ada nanti. Namun kesadaran tidak bekerja dengan cara itu. Ia tidak berulang seperti jadwal. Ia tidak bisa dijadwalkan, dipanggil, atau dipaksa hadir. Kesadaran datang sekali dalam satu bentuk tertentu. Yang sering disalahpahami manusia adalah mengira bahwa jika suatu momen dilewatkan, ia akan kembali dalam wujud yang sama. Padahal yang kembali hanyalah situasi luarnya, bukan kesiapan batinnya. Jiwa manusia terus berubah, dan setiap perubahan menciptakan jarak dengan versi sebelumnya. Maka ketika kesadaran hadir dan tidak disambut, ia tidak menghilang, ia hanya bergeser, menjauh, dan menjadi lebih sunyi. Banyak orang hidup dengan perasaan samar bahwa seharusnya ada sesuatu yang berbeda, namun tidak tahu apa. Perasaan itu seringkali berasal dari satu momen kesadaran yang pernah datang, tetapi diabaikan. Bukan karena menolak, melainkan karena belum berani. Kesadaran tidak pernah memaksa, ia hanya mengetuk. Video ini berada pada fase ketukan itu. Ia tidak datang dengan teriakan, tidak dengan perintah, tidak dengan janji manis. Ia hadir dengan keheningan yang aneh, cukup kuat untuk membuatmu berhenti, namun cukup halus untuk bisa kamu abaikan. Disinilah letak keunikannya, kesadaran selalu memberi kebebasan penuh kepada manusia. Kamu bebas menutup video ini. Bebas menganggapnya biasa, bebas menertawakan atau meremehkannya. Namun kebebasan itu datang bersama konsekuensi yang sunyi bahwa momen ini tidak akan datang dengan rasa yang sama lagi. Bukan karena kamu gagal, tetapi karena hidup terus bergerak. Setiap kali kesadaran muncul, ia membawa potensi perubahan. Namun perubahan itu tidak selalu berarti perubahan besar yang langsung terlihat. Seringkali, ia hanya berupa pergeseran cara pandang. Cara kamu melihat dirimu sendiri. Cara kamu memaknai luka, harapan, dan perjalananmu sejauh ini. Jika pergeseran itu tidak terjadi sekarang, mungkin ia akan terjadi di masa depan. Namun jalannya akan berbeda, lebih panjang, lebih berat, lebih berliku. Inilah sebabnya dikatakan bahwa kesadaran datang sekali. Bukan berarti tidak ada kesadaran lain setelah ini, tetapi tidak ada kesadaran lain yang identik dengan momen ini, dengan keadaan batinmu sekarang, dengan pengalaman hidupmu saat ini, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sedang berputar di dalam kepalamu. Manusia sering menunda kesadaran karena merasa belum siap. Padahal, tidak ada kesiapan sempurna untuk sadar.
Yang ada hanyalah keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Keberanian untuk mengakui bahwa ada bagian dalam hidup yang belum selaras. Video ini tidak meminta kamu untuk mengubah apapun hari ini. Ia hanya mengajakmu menyadari satu hal sederhana namun mendasar, bahwa kamu sedang berada di titik penting, entah kamu mengakuinya atau tidak. Dan titik ini tidak akan terulang. Poin 4, hati yang tergerak adalah tanda. Tidak semua reaksi berasal dari pikiran. Ada reaksi yang muncul lebih dulu dari dalam, lebih cepat dari logika, lebih jujur dari kata-kata. Reaksi itu sering muncul sebagai rasa tidak nyaman, tersentuh, sunyi, atau bahkan gelisah tanpa sebab yang jelas. Itulah gerakan hati. Hati yang tergerak bukan berarti hati yang lemah. Justru sebaliknya, ia menandakan bahwa seseorang masih memiliki kepekaan. Di dunia yang penuh kebisingan, kepekaan adalah sesuatu yang langka. Banyak orang melatih diri untuk mati rasa demi bertahan, demi terlihat kuat, demi tidak perlu menghadapi hal-hal yang sulit. Namun hati yang mati rasa tidak pernah benar-benar tenang. Ia hanya sibuk. Ketika video ini membuat hatimu bereaksi meski kecil, itu bukan sugesti semata. Itu adalah respons alami ketika sesuatu menyentuh lapisan terdalam dirimu. Lapisan yang jarang disentuh oleh rutinitas, peran sosial, dan tuntutan dunia luar. Reaksi ini tidak selalu menyenangkan. Terkadang ia datang sebagai rasa tidak nyaman. Karena kesadaran sering kali menyingkap hal-hal yang selama ini disembunyikan. Luka yang belum sembuh. Keinginan yang ditekan, pertanyaan yang dihindari, namun justru disitulah letak kejujurannya. Hati tidak berbohong seperti pikiran. Pikiran pandai membangun alasan, hati hanya merespons. Jika tidak ada apa-apa di dalam dirimu, video ini akan terasa datar. Tidak mengganggu, tidak menarik, akan mudah dilupakan. Tetapi jika ada sesuatu yang belum selesai dalam perjalanan hidupmu, hatimu akan mengenalinya bahkan sebelum kamu sempat memahaminya secara rasional. Inilah tanda yang sering diabaikan manusia. Banyak orang menunggu tanda dalam bentuk kejadian besar, kehilangan, kegagalan, atau guncangan hebat. Padahal tanda sering datang dalam bentuk yang jauh lebih sederhana seperti rasa tertarik yang tidak bisa dijelaskan, atau dorongan untuk bertahan menonton meski tidak tahu alasannya. Hati yang tergerak adalah undangan, bukan perintah. Ia mengundangmu untuk lebih jujur, untuk lebih hadir, untuk berhenti sebentar dari kebiasaan menilai dan mulai merasakan. Karena perubahan sejati tidak pernah dimulai dari pikiran yang sibuk, melainkan dari hati yang mau mendengarkan. Video ini tidak mengklaim bahwa kamu istimewa di atas orang lain. Ia hanya mengakui satu kenyataan, bahwa saat ini, hatimu sedang cukup terbuka untuk merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hiburan. Dan keterbukaan itu tidak selalu bertahan lama. Jika diabaikan, hati akan kembali menutup diri. Bukan karena marah, tetapi karena lelah. Maka ketika ia masih bergerak, ketika ia masih bereaksi, itu adalah sesuatu yang patut dihormati. Karena disitulah awal dari segala perubahan, bukan di kata-kata, bukan di janji, melainkan di keberanian untuk mengakui apa yang sedang bergetar di dalam diri. Pada akhirnya, video ini bukan tentang siapa yang benar, siapa yang lebih tahu, atau siapa yang paling paham makna hidup. Video ini adalah tentang momen-momen ketika seseorang berhenti cukup lama untuk mendengarkan dirinya sendiri. Poin demi poin yang telah disampaikan bukanlah ajakan untuk percaya pada sesuatu di luar dirimu, melainkan ajakan untuk kembali pada apa yang selama ini sering kamu abaikan, kesadaran, kejujuran batin, dan kepekaan hati. Semua itu tidak datang dengan suara keras. Ia datang perlahan, seringkali dalam bentuk rasa yang sulit dijelaskan. Ketika dikatakan bahwa ini bukan kebetulan, bukan berarti hidupmu telah ditentukan secara kaku. Justru sebaliknya, ini adalah pengakuan bahwa hidup memberimu ruang memilih. Ruang untuk berhenti sejenak, ruang untuk bertanya, ruang untuk melihat dirimu dengan lebih jujur. Ketika dikatakan bahwa tidak semua orang akan menemukannya, itu bukan soal keistimewaan, melainkan kesiapan. Setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Hari ini mungkin waktumu, besok mungkin bukan, dan itu tidak membuat siapapun lebih tinggi atau lebih rendah. Kesadaran yang datang sekali bukan ancaman, melainkan pengingat. Bahwa hidup tidak selalu memberi tanda dengan cara yang sama. Bahwa ada momen-momen sunyi yang, jika dilewatkan, tidak akan kembali dengan rasa yang identik. Dan hati yang tergerak bukan kelemahan,
melainkan bukti bahwa kamu masih hidup secara utuh belum sepenuhnya mati rasa. Jika ada satu benang merah dari semua ini, maka itu adalah satu hal sederhana, kamu sedang berada di titik penting dalam perjalananmu, entah kamu mengakuinya atau tidak. Titik di mana kamu dihadapkan pada pilihan paling mendasar melanjutkan hidup dengan kesadaran, atau kembali berjalan secara otomatis seperti sebelumnya. Penutup, setelah video ini berakhir, tidak akan ada perubahan ajaib yang tiba-tiba terjadi. Dunia akan tetap sama, orang-orang akan tetap sibuk, rutinitas akan tetap menunggu. Namun satu hal mungkin telah bergeser, cara kamu memandang dirimu sendiri. Dan pergeseran kecil itulah yang seringkali mengubah segalanya. Kamu tidak diminta untuk mengingat setiap kata. Kamu tidak diminta untuk setuju dengan semuanya. Kamu hanya diminta untuk mengingat satu rasa-rasa ketika kamu menyadari bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang selama ini ingin didengar. Jika kamu merasa video ini biasa saja, tidak apa-apa. Itu berarti waktumu mungkin belum di sini. Jika kamu merasa terganggu, gelisah, atau tersentuh tanpa alasan jelas, itu pun tidak apa-apa. Itu berarti ada bagian dari dirimu yang baru saja terbangun. Dan jika setelah ini kamu memilih untuk melanjutkan hidup seperti biasa, itu juga pilihan yang sah. Namun ingat satu hal, momen ketika kamu menyadari pilihan itu tidak akan datang dengan cara yang sama lagi. Video ini tidak akan muncul dua kali. Bukan karena videonya akan hilang, tetapi karena dirimu hari ini tidak akan pernah kembali menjadi versi yang sama persis. Apapun yang kamu lakukan setelah ini, lakukanlah dengan lebih sadar. Karena kesadaran sekecil